050770 Pada kali ini saya akan melakukan praktikum, tepatnya pada tugas 3 tentang program searching, algoritma sequential search, dan binary search. Oke, kita langsung saja pada soal pertama. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah program searching dengan menggunakan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Data yang dimasukkan yaitu A1 sampai A5, bisa ditentukan sendiri, dan kita akan melakukan pencarian angka N. Kita tentukan sendiri angkanya pada data tersebut. Baik, karena sebelumnya saya sudah membuat file di program NetBeans, maka kita tinggal menuliskan kodenya saja. Soal yang satu. Di sini saya akan menggunakan angka acak untuk mendaftarkan isi dari datanya. Misalnya 8.012. Nah, di sini itu pada dari pertama ada deklarasi variabel. Untuk baris pertama saya mendeklarasikan array satu dimensi yang diberi nama data dengan tipe data integer. Kemudian data tersebut berisi 5 elemen angka acak. Array ini akan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data yang akan kita cari nanti. Kemudian pada baris kedua, deklarasi kedua ini saya mendeklarasikan variabel cari dengan tipe data integer yang akan diisi dengan angka acak yang akan dicari apakah tersedia di daftar data atau tidak. Jadi nanti kita akan mencari angka, misal angka random atau acak, kemudian kita tulis di variabel cari untuk mengecek apakah di data tersebut angka tersebut tersedia di daftar data array atau tidak. Oke, kita lanjut.
Jadi pada baris ke pada baris ke 17 saya mendeklarasikan variabel found dengan tipe data boolean. Nah, diisi dengan false. Kenapa diisi dengan false dan bukan true? Karena belum ada jaminan bahwa angka yang akan kita cari ditemukan dalam data array. Kemudian pada baris ke-18 saya menggunakan perulangan untuk mengecek apakah elemen array indeks ke i sama dengan angka yang kita cari. Nah, jika angkanya sama, maka kita akan mencetak bahwa angka sudah ditemukan. Kemudian ketika angka tersebut sudah ditemukan, maka kita variable found akan berubah menjadi true. Nah, terus di selanjutnya ada break yang digunakan untuk keluar dari perulangan karena angkanya sudah ditemukan. Jadi kita lanjut. Nah, di sini pada baris ke-25 jika perulangan sudah habis tapi angka yang sama belum ditemukan, maka kita akan mencetak pesan bahwa angka X yang diminta itu tidak ditemukan atau tidak terdaftar di dalam data array. Oke, ini sudah, kita compile dulu. Nah, di sini sudah keluar datanya bahwa di sini dia outputnya adalah data 87 ditemukan pada indeks ke-6. Nah, di sini kan sudah terlihat ya bahwa data kita 87 itu ada pada indeks ke-6. Baik, kita coba angka lain. Misalnya angka yang tidak ada di dalam data. Misalnya angka 100. Kita coba compile lagi. Nah, di sini outputnya adalah angka 100 tidak ditemukan. Oke. Jadi sudah berhasil. Baik, kita akan lanjut pada soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk membuat sebuah program searching dengan menggunakan algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 sampai A5 bisa ditentukan sendiri nilainya. Kemudian lakukan pencarian angka n yang ditentukan sendiri pada data tersebut. Jadi, langsung saja. Karena kita menggunakan file sebelumnya, jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Terus
Baik, pada baris ke-14 saya mendeklarasikan array data yang berisi 5 angka dengan tipe data integer. Kemudian di bawahnya ada variabel cari bertipe data integer yang digunakan untuk menulis angka yang ingin dicari nanti. Nah, di sini perbedaannya dengan sequential search adalah kalau di sequential search kita bisa menuliskan data nilainya atau angkanya secara acak tanpa peduli dengan urutannya. Nah, kalau di binary search kita itu diharuskan untuk menuliskannya secara urut. Misalnya di sini dari data nilai terkecil hingga data nilai terbesar. Oke, kita lanjut. Pada baris ke-17 saya menandai indeks paling kiri yaitu awal pencarian dengan nama kiri dan menandai indeks paling kanan array yaitu akhir pencarian dengan nama kanan. Kemudian di bawahnya saya mendeklarasikan variabel found bertipe data boolean. Nah, kenapa di sini diisi dengan false dan bukan true? Karena belum ada jaminan bahwa angka yang akan kita cari nanti berada di dalam array data. Kemudian pada baris ke-20 saya menggunakan fungsi while yang digunakan untuk terus melakukan perulangan selama indeks kiri kurang dari sama dengan indeks kanan. Kemudian untuk menghitung nilai tengah atau indeks tengah, saya menggunakan rumus kiri plus kanan minus kiri dibagi 2. Hal ini bertujuan untuk membagi array data, membagi pencarian menjadi 2 bagian.
Nah, pada baris ke-23 saya menuliskan fungsi if yang berfungsi jika angka yang ada di posisi tengah sama dengan angka yang dicari, maka saya akan mencetak pesan bahwa angka sudah ditemukan. Kemudian variabel form akan berubah menjadi true. Kemudian selanjutnya ada break yang berfungsi untuk menghentikan ulangan apabila angka yang dicari sudah ditemukan. Oke, lanjut. Pada baris ke-28 fungsi as if penjelasannya adalah jika angka di indeks tengah lebih kecil dari angka yang dicari, maka pencarian akan dilakukan ke bagian kanan. Sedangkan pada baris ke-33 fungsi else jika angka di indeks tengah lebih besar dari angka yang dicari, maka pencarian akan dilakukan ke bagian kiri. Nah, pada baris ke-37 if jika setelah dilakukan pencarian ke bagian kiri maupun bagian kanan namun angka yang diminta tidak dapat ditemukan, maka kita akan mencetak pesan bahwa angka tersebut tidak ditemukan. Baik, di sini programnya sudah selesai, kita coba compile terlebih dahulu. Nah, di sini outputnya adalah angka 155 tidak ditemukan. Sesuaikan ya, karena di dalam array data yang kita deklarasikan tadi tidak ada angka 155. Kita coba menggunakan angka yang ada, misalnya angka 46. Compile lagi. Nah, di sini setelah kita menuliskan angka 46, maka outputnya berubah menjadi angka 46 ada di indeks ke-1. Baik, mungkin segitu dulu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sequential search mencari elemen dengan memeriksa setiap data satu persatu dari data awal hingga data akhir tanpa mengharuskan kita untuk menggunakan data terurut.
Metode ini sederhana dan cocok untuk dataset kecil atau yang tidak terurut. Sebaliknya, algoritma binary search bekerja dengan membagi data terurut menjadi 2 bagian, sehingga pencarian akan dilakukan lebih cepat dibanding dengan sequential search. Namun, binary search ini hanya dapat digunakan jika data telah diurutkan, hingga menjadikannya lebih efisien, tetapi membutuhkan persiapan tambahan dibanding dengan algoritma sequential search. Mungkin segitu dulu topik saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.